Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi pada topik publikasi ilmiah. Adapun publikasi ilmiah yang kali ini kita akan bahas adalah publikasi ilmiah bentuk buku. Ya. Buku dalam buku 4 tahun 2019 itu mengatakan bahwa ada 3 jenis buku. Yang pertama yaitu buku teks pelajaran. Kemudian yang kedua adalah buku pengayaan dan yang ketiga adalah buku pedoman guru. Dalam hal ini buku pengayaan ada 3, yang mana Bapak dan Ibu juga sudah tahu semuanya apa itu jenis dari buku pengayaan ini. Yang pertama yaitu buku dalam bentuk modul atau diktat. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering membuat buku dalam bentuk modul dan diktat. Yang kedua yaitu buku bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah buku karya terjemahan. Jadi semua jenis buku dalam hal ini adalah 5 macam. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan bahas satu persatu untuk macam-macam buku ini supaya pemahaman kita sama-sama lebih baik, sehingga nanti ketika pemahaman Bapak dan Ibu sudah bagus, maka Bapak dan Ibu bisa mempraktikkan untuk membuatnya. Sekarang kita mulai dari buku teks pelajaran. Adapun pengertian dari buku teks pelajaran ini adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu yang diperuntukkan pada peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Baik itu buku pegangan guru atau buku pegangan siswa yang bisa ditulis oleh guru baik secara individu ataupun secara berkelompok. Ya. Dan buku-buku ini sudah banyak Bapak dan Ibu kenal, misalnya ada buku paket untuk mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, mata pelajaran agama, atau mata pelajaran lain-lainnya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau mengajukan angka kredit buku ini, apabila Bapak dan Ibu sudah membuat buku, nah maka bukti fisik yang Bapak dan Ibu harus lengkapi itu adalah buku aslinya, ya, buku asli. Kalaupun tidak ada buku asli, boleh buku fotokopi, tapi pada buku itu jelas tertera nama penulisnya, nama penerbitnya, kemudian keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP atau nomor ISBN, ya. Kemudian kalau buku itu dalam bentuk fotokopi, maka diperlukan surat pernyataan dari kepala sekolah yang ditandatangani dan di stempel basah. Ya. Nah, buku yang dibuat oleh Bapak dan Ibu itu ada 3 jenis. Apabila dia itu standarnya itu BNSP, ya, atau buku yang diakui secara nasional, itu nilai angka kreditnya 6. Sedangkan buku yang ber-ISBN itu nilai angka kreditnya 3. Sedangkan buku teks pelajaran yang belum ber-ISBN itu nilainya hanya 1. Kemudian publikasi ilmiah yang lain yaitu modul, ya. Modul ini termasuk buku pengayaan, ya. Apa yang dimaksud dengan modul di sini Bapak dan Ibu? Modul itu adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Jadi modul-modul itu yang memang Bapak dan Ibu sudah biasa kenal, misalnya modul pada universitas terbuka gitu. Mungkin di jenjang madrasah aliyah atau SMA atau SMP atau SD, MA, MT, SMA itu untuk modul memang belum begitu banyak digunakan, ya. Tapi ada jenis yang hampir sama dengan modul yaitu diktat.
yang mana diktat itu merupakan catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan oleh guru untuk mempermudah atau memperkaya mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar ini. Dan untuk modul dan diktat ini, untuk penilaiannya itu ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat sekolah. Apabila modul ini digunakan hanya di sekolah sendiri, maka nilainya itu 0,5 per semester. Ya, berarti kalau 1 tahun dia bikin 2 semester, maka nilainya 1. Sedangkan apabila diktatnya itu dipakai tingkat kabupaten, maka nilainya 1 per semester. Berarti kalau 2 maka dapat 2. Tapi persyaratan untuk diktat yang dipakai tingkat kabupaten itu harus ada surat keterangan dari kepala kantor Kemenaknya di Kemenak atau kepala dinas pendidikan untuk Didikbud, ya. Begitu juga dengan diktat atau modul yang dipakai tingkat provinsi. Nah, itu juga harus ada surat keterangan dari Kanwil, Kementerian Agamanya atau dari dinas pendidikannya. Dan angka kreditnya, jadi Bapak dan Ibu sebetulnya dengan diktat ini sangat mudah Bapak dan Ibu dalam mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat. Sebetulnya yang paling penting dari Bapak dan Ibu membuat diktat ini, Bapak dan Ibu akan semakin kompeten dalam penguasaan materi, dan juga dampaknya Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat. Adapun kerangkanya dapat dilihat pada buku 4 itu, yang mana isinya itu terdiri dari petunjuk siswa, isi materi bahasan, LKS, evaluasi, kunci jawaban, dan pegangan kalau untuk guru, ya. Sedangkan kalau diktat, ya, diktat hampir sama. Yang pertama itu sesuai dengan kompetensinya, kemudian ada indikatornya, kemudian ada uraian materinya, kemudian ada juga nanti evaluasi sesudah materi tiap-tiap KD-KD yang ada Bapak dan Ibu buat. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu untuk buku pengayaan ini adalah buku dalam bidang pendidikan, ya. Nah, buku dalam bidang pendidikan ini merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang pendidikan. Nah, dengan bidang pendidikan, jadi kalau Bapak dan Ibu mau membuat buku selain buku teks pelajaran, itu harus ada kaitannya dengan bidang pendidikan, ya. Dan juga harus ada kaitannya dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu, ya. Misalnya Bapak dan Ibu mau mengkaji tentang model pembelajaran yang strategis untuk mata pelajaran Bapak dan Ibu, atau kreatif dalam mengajar dan lain-lain. Jadi buku yang selain buku tentang materi itu namanya buku dalam bidang pendidikan, ya. Angka kredit untuk buku dalam bidang pendidikan ini Bapak dan Ibu itu cukup besar juga kalau Bapak dan Ibu mau dan sanggup untuk melakukannya, dan saya yakin kalau ada kemauan di situ ada jalannya. Apabila buku dalam bidang pendidikan Bapak dan Ibu dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, nah Bapak dan Ibu akan mendapatkan angka kredit 3. Sedangkan kalau tidak ber-ISBN, misalnya hanya ISSN, maka nilainya 1,5, ya. Dan karya yang berikutnya Bapak dan Ibu yaitu karya terjemahan. Ini juga termasuk buku pengayaan, ya. Karya terjemahan itu tulisan yang dihasilkan dari menerjemahkan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
atau sebaliknya dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia ke bahasa asing, yang mana tujuan Bapak dan Ibu menerjemahkan buku itu adalah untuk membantu proses pembelajaran. Nah, buku terjemahan tersebut harus disertai dengan pernyataan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang menjelaskan bahwa buku itu memang perlu Bapak dan Ibu terjemahkan dan itu digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah dalam hal ini buku yang Bapak dan Ibu terjemahkan untuk perkuliahan itu bisa dipakai untuk kenaikan angka kredit? Nah ini nggak bisa Bapak dan Ibu, karena itu fungsinya untuk perkuliahan. Jadi buku karya terjemahan itu benar-benar buku yang kita terjemahkan dan itu dipakai dalam proses pembelajaran mata pelajaran yang kita ambil. Angka kredit dari buku karya terjemahan ini 1 ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu buku pedoman guru. Buku pedoman guru ini adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru ya. Jadi banyak yang belum kenal dengan buku ini, padahal buku ini sangat gampang sekali membuatnya ya, sejalan dengan evaluasi diri Bapak dan Ibu di awal tahun dan penyusunan rencana kerja Bapak dan Ibu 1 tahun ke depan. Apabila ini dibukukan Bapak dan Ibu, itu akan sangat bermanfaat sekali dan juga Bapak dan Ibu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar juga untuk ini. Nah, apa yang ada di dalam buku rencana guru? Yang pertama itu adalah rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik ya. Yang kedua adalah rencana pengembangan profesi bagi guru ya. Jadi ada rencana pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan ada rencana pengembangan profesi bagi guru. Nah, kedua rencana kerja itu paling tidak meliputi upaya dalam meningkatkan memperbaiki kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, melalui rencana kerja itu Bapak dan Ibu bisa merencanakan kira-kira pengembangan profesi apa yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk 1 tahun ke depan. Misalnya pada dalam rencana Bapak dan Ibu mulai dari bulan Januari sampai Desember. Nah, pada bulan Maret Bapak dan Ibu merencanakan membuat harus menghasilkan 1 penelitian tindakan kelas, karena dari hasil evaluasi Bapak dan Ibu, hasil PKG Bapak dan Ibu belum memiliki pengembangan profesi dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, maka dengan adanya pedoman ini Bapak dan Ibu bisa mengatur strategi apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk mempersiapkan hal itu. Nah, kerangka laporan untuk buku pedoman guru ini juga sudah diatur dalam buku 4 tahun 2009 tentang pedoman angka kredit bagi guru ya. Yang mana bagian isinya itu ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian rencana kerja, pengembangan pembelajaran, dan ada penjelasan ringkas-ringkas target, kemudian penutup. Kemudian di akhir laporan buku pedoman Bapak dan Ibu ada bagian penunjang, yang mana itu bisa Bapak dan Ibu lampiran rencana kerjanya, misalnya RPP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, angka kredit untuk buku pedoman guru ini cukup besar Bapak dan Ibu, 1,5. Jadi kalau Bapak dan Ibu setiap tahun membuat buku pedoman guru 1, maka dalam waktu 3 tahun Bapak dan Ibu bisa mengusulkan buku pedoman guru 3, maka Bapak dan Ibu dapat nilai 4,5. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengajukan naik pangkat dari 4A ke 4B,
yang jumlah dari nilai publikasi ilmiahnya itu adalah 12, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan 4,5 dari buku pedoman guru. Jadi sangat mudah untuk mengumpulkan angka kredit Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, ayo semangat untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu semua, sehingga sejalan dengan itu Bapak dan Ibu semuanya bisa mencapai guru ahli utama. Sukses untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.